Sebelumnya di Dark Knight's Death Metal, Batman, Superman, dan dirinya akan menyusup ke Castle Bat dengan perlindungan Jarro agar mereka bisa masuk ke Dark Multiverse menggunakan portal yang berada di bawah Castle Bat. Jarro memberitahu para hero jika dia melihat Batman Who Laughs telah berevolusi menjadi sesuatu yang mengerikan dan sekarang dia sedang berusaha menangkap Wally West. Melanjutkan dari video sebelumnya, ketika para Lantern menjalankan misi untuk menghancurkan antena Perpetua serta menyelamatkan orang-orang di multiverse mereka, dan para Speedster menjaga Wally dari The Darkest Knight, Trinity of Justice mengemban misi yang paling berat dari itu semua, di mana mereka harus pergi ke Dark Multiverse, mencuri Crisis Energy dari ketiga Crisis Universe menggunakan Alfred Box yang mereka bawa. Namun sayangnya, misi mereka tidak berjalan lancar, di mana mereka terlempar menuju tiga Crisis Universe di mana para penjahat yang memenangkan peperangan. Di Crisis on Infinite Earth, Batman yang terlempar ke sana mulai bingung ketika melihat keadaan di sekitar, dan tiba-tiba Batman diserang oleh makhluk misterius yang menggerogoti dan menangkapnya, yang membuat Batman bertanya-tanya di mana orang-orang dan di mana Anti-Monitor. Tapi sesaat kemudian, sesosok makhluk berbentuk anak kecil muncul di depan Batman dan berkata jika dia berada di sini. Setelah itu tubuh Batman terlihat mulai hancur, dan karena itu Batman pun mencoba menghubungi yang lain dan meminta mereka untuk mundur karena universe yang mereka datangi bukanlah Crisis Universe seperti yang mereka tahu, melainkan versi gelap darinya di mana para penjahat berhasil mengalahkan mereka. Anti-Monitor pun mengkonfirmasi hal tersebut dan berkata jika dia telah mengalahkan Justice League. Mendengar hal tersebut, Batman pun mengira jika Anti-Monitor di depannya adalah versi alternatif dari Anti-Monitor, dan dia pun memohon kepadanya untuk mengembalikan Alfred Box miliknya. Tapi Anti-Monitor berkata kepada Batman jika dirinya adalah Anti-Monitor yang asli dan apa yang dia lihat sekarang adalah sesuatu yang nyata. Di saat yang bersamaan, Superman yang terlempar ke Final Crisis mulai kebingungan melihat keadaan di sekitar dan berkata jika ini semua salah, tapi tiba-tiba dia diserang oleh versi gelap darinya, dan Darkseid yang memiliki tanduk berkata padanya jika inilah yang seharusnya terjadi. Setelah itu Superman ditahan oleh tiga versi jahat darinya, yang membuat Superman langsung bertanya di mana para hero, dan Darkseid yang bertahtakan para hero memberitahu Superman jika di sini tidak ada siapapun selain Darkseid. Darkseid berkata padanya jika dia mengontrol semua yang bernafas menggunakan anti-life, dan jika Superman ingin berbicara dengannya maka dia harus berlutut di hadapannya. Superman pun berlutut dan kebingungan karena dia bisa merasakan kalau Darkseid di depannya adalah Darkseid asli yang pernah dia lawan, dan Darkseid mengkonfirmasi hal tersebut dan memberitahunya berdasarkan persepsi dari universe utama, dia pergi ke universe ini beberapa bulan yang lalu, tapi berdasarkan universe ini dirinya telah memerintah alam semesta selama ribuan tahun, dan sekarang dirinya adalah seorang old gods yang hanya memiliki satu tugas, yaitu melindungi realitas ini. Mendengar hal tersebut, Superman pun memohon kepada Darkseid untuk membantunya mengalahkan Perpetua dan berkata jika ini semua belum berakhir, tapi Darkseid berkata jika ini memang belum berakhir karena ini semua akan berakhir ketika Superman masuk ke dalam Fire Pit dan keluar sebagai The Final Son atau anak terakhirnya. Superman pun panik dan meminta Darkseid untuk tidak melakukannya karena mereka masih bisa menang melawan Perpetua, tapi Darkseid memintanya untuk jangan khawatir karena ketika Superman terlahir kembali, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Berpindah ke Infinite Crisis, setelah terlempar ke sana dan didatangi Superboy Prime, Wonder Woman tiba-tiba terbangun di Fortress of Solitude di mana dia telah terikat di antena Perpetua atau Cosmic Tuning Tower di sebelah mayat dari Alexander Luthor dengan Superboy Prime berada di depannya. Wonder Woman pun berkata kepada Superboy Prime jika ini semua adalah kebohongan, tapi Superboy langsung menyangkalnya dan berkata jika ini semua
semua adalah impian dari apa yang seharusnya terjadi dan akan terjadi. Wonder Woman pun meminta Superboy untuk mendengarkannya, tapi Superboy langsung menolaknya dan meminta Wonder Woman untuk mendengarkan dunia ini seperti ketika dulu dia mendengarkan Prime Earth dari penjaranya di The Source Wall. Dan selama bertahun-tahun dia mendengarkan Prime Earth, yang bisa dia dengar hanyalah kemarahan dan ketakutan orang-orang di sana. Setelah itu Superboy meminta Wonder Woman untuk mendengarkan dunia miliknya, di mana dia bisa mendengarkan kebahagiaan dari semua orang, dan itu semua terjadi karena mereka memiliki superhero yang menginspirasi mereka dan membasmi seluruh kejahatan yang ada. Setelah mendengar hal tersebut, Wonder Woman masih memohon kepada Superboy untuk mendengarkannya karena apapun yang Batman Who Laughs tawarkan adalah sebuah kebohongan. Tapi belum selesai Wonder Woman mengatakannya, Superboy memberitahu Wonder Woman jika Batman Who Laughs tidak menghampirinya, tapi dialah yang menghampiri Batman Who Laughs. Ketika para hero merusak The Source Wall, hal tersebut membebaskannya dari penjara dan dia bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan untuk memastikan setidaknya akan ada satu universe di mana superhero masih ada, dia pun menghampiri Batman Who Laughs untuk membuat janji padanya, dan yang harus dia lakukan hanyalah menyerahkan Wonder Woman. Kembali ke universe utama atau Metalverse, para speedster terlihat masih dikejar oleh The Darkest Knight yang mengincar kekuatan Wally West. The Flash pun meminta mereka berlari lebih cepat, tapi Jay Garrick berkata kalau Speed Force sebentar lagi akan habis, dan karena itu The Flash pun meminta Wally untuk menghubungi tim Crisis di Castle Bat dan berkata jika mereka kehabisan waktu dan tim Crisis harus segera mengirim Crisis Energy ke Mobius Chair. Wally pun menjawab jika dia mencobanya, dan dia pun berusaha menghubungi Jarro, sementara Jarro dan timnya yang sedang menunggu Trinity kembali terlihat berusaha melarikan diri dari Robin King yang sebelumnya telah menghancurkan Jonah Hex. Saat dalam pelarian, Jarro mendengar suara dari Wally dan dia pun memberitahu yang lain kalau para speedster kehabisan waktu. Swamp Thing pun meminta Jarro untuk memberitahu Wally kalau Trinity belum kembali, dan sesaat kemudian Robin King berhasil menemukan mereka sambil membawa Jonah Hex yang hanya tersisa kepalanya. Setelah itu Robin memberitahu para hero jika pisau di depannya ditempa oleh Neron, sang penguasa neraka, dan siapapun yang ditusuknya akan langsung dikirim ke neraka dan disiksa di sana. Harley pun memohon untuk jangan menusuk Jonah Hex, tapi Robin King langsung menusukkannya ke Hex yang membuat Harley seketika marah. Jarro pun langsung menghentikan Harley yang ingin menyerang, dan setelah itu Robin King mulai mengoceh dan memberitahu Harley kalau para superhero takut akan versi jahat dari mereka. Hal tersebut juga berlaku untuk para villain, di mana mereka takut akan versi baik dari mereka. Tapi karena ocehannya tidak berguna, Swamp Thing langsung merobohkan langit gua di atas Robin King dan berusaha melarikan diri. Setelah itu dia bertanya kepada Jarro apakah ada sinyal dari Trinity, tapi Jarro berkata tidak ada, dan meski dia bisa merasakan Alfred Box yang Trinity bawa, tapi dia merasakan kotak-kotak tersebut tidak bergerak sama sekali. Kembali ke Infinite Crisis, Superboy Prime mulai bersiap untuk mengirim Crisis Energy ke The Darkest Knight, dan Wonder Woman pun mencoba untuk menghentikannya, tapi Superboy berkata kepada Wonder Woman jika ini semua adalah salahnya. Wonder Woman lah yang membiarkan Wally terekspos, jadi The Darkest Knight dapat menghilangkan ancaman terakhirnya, dan Wonder Woman lah yang mengirim para Lantern untuk menghancurkan antena-antena Perpetua, jadi Crisis Energy dapat disalurkan ke target yang baru, dan itu semua adalah hal yang dibutuhkan oleh The Darkest Knight. Sedangkan dirinya tidak melakukan apa-apa selain melihat dan menunggu kejatuhan para hero, dan mulai dari sekarang setelah ketiga Alfred Box dihancurkan, dia akan mengirim Crisis Energy ke The Darkest Knight, dan The Darkest Knight akan membuat dunia sempurnanya ini menjadi nyata dan bertahan selamanya. Wonder Woman pun masih mencoba menghentikannya dan meminta Superboy untuk tidak mengirim energinya ke monster tersebut, tapi Superboy berkata padanya kalau para hero lah sang monster yang sesungguhnya. Dulu saat kecil, dirinya merasa sangat beruntung ketika hidup berdampingan dengan para hero di mana mereka akan melawan para penjahat dan menang. Tapi sekarang mereka semua berubah, jadi dia bertekad untuk menjaga esensi dari hero yang dia kenal, dan apabila bersekutu dengan iblis adalah caranya, maka dia akan dengan senang hati melakukannya. Berpindah ke Crisis on Infinite Earth, melihat tubuhnya yang perlahan-lahan hancur, Batman pun bertanya kepada Anti-Monitor apa yang dia lakukan padanya, dan Anti-Monitor menjawab jika Batman adalah materi terakhir di alam semesta, jadi dia akan menghancurkannya. Dan ketika Batman
tiada, maka semuanya akan menjadi yang seharusnya. Batman pun mulai panik dan berusaha untuk bertahan, tapi anti-monitor terus menghancurkannya menjadi berkeping-keping sambil menghancurkan Alfred Box milik Batman. Darkseid juga mulai menghancurkan Alfred Box milik Superman ketika Superman tenggelam di fire pit-nya, dan hal serupa juga sedang terjadi di Infinite Crisis, di mana Superboy Prime berniat untuk menghancurkan Alfred Box Wonder Woman sambil mengatur ulang tuning tower untuk mengirim crisis energy ke The Darkest Knight. Dan seperti biasa, ketika para hero terdesak, mereka pun mengeluarkan ceramah no jutsu di mana Wonder Woman berkata kepada Superboy Prime jika apa yang dia katakan benar, di mana dunia sudah tidak seperti dulu, tapi itu semua karena dunia selalu berubah dan kehidupan selalu berputar, dan jawaban untuk itu semua bukanlah mengendalikannya atau bahkan menghancurkannya, tapi mereka harus menerimanya. Wonder Woman pun memohon kepada Superboy Prime dan memintanya untuk membayangkan multiverse mereka, di mana masing-masing dari universe-nya memiliki keunikannya masing-masing, dan dia bisa memiliki universe seperti yang dia inginkan tanpa harus mengorbankan universe yang lain, karena multiverse mereka memiliki ruang untuk itu semua, dan satu universe tidak harus menang dari universe lain, dan itulah impian yang sesungguhnya. Tapi karena Wonder Woman berhasil lepas dari tuning tower, Superboy pun langsung menghempaskannya dan mereka pun mulai bertarung di sana. Dan ketika mereka sedang bertarung, tuning towernya mulai bersiap untuk mengirim crisis energy, di mana anti-monitor dan Darkseid memerintahkannya untuk mengeksekusinya, dan Wally yang telah bersiap dengan Mobius Chair juga mulai kehabisan waktu dan Trinity harus segera mengirim crisis energinya. Wonder Woman terlihat masih bertarung dengan Superboy Prime sekaligus menceramahinya dan menanyainya apa bagusnya universe sempurna apabila lahir dari kejahatan. Wonder Woman berkata kepada Superboy jika dia masih bisa menghentikannya karena dia pernah menghancurkan realitas dengan tinjunya, dan dengan tinjunya itu Superboy bisa menghancurkan tuning tower, dan menggunakan Alfred Box dia bisa mengirim crisis energy ke Wally West. Tapi meski telah mendengar ocehan tersebut, Superboy tetap menentangnya karena apabila multiverse terlahir kembali dengan Infinite Universe, maka itu berarti akan ada universe yang dapat menghancurkan universe mereka, dan hal itu hanya akan memberikan resiko ke universe mereka. Wonder Woman pun membalas bukankah itu adalah esensi dari Superman, karena Superman selalu mengambil resiko dan membahayakan dirinya. Mendengar hal tersebut, Superboy mulai memikirkan kembali aksinya, dan setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya di tinjunya, Superboy mengarahkan tinjunya ke arah Wonder Woman dan menghancurkan tuning tower. Setelah itu Superboy menghancurkan Crisis Universe dan membawa Trinity kembali, dan saat dalam perjalanan Wonder Woman langsung menghubungi Jarro dan memberitahunya jika dia membawa Superboy Prime. Jarro pun membalas jika mereka harus bergegas karena para speedster telah kehabisan waktu, dan karena itu Wonder Woman pun meminta Superboy Prime untuk bergegas, dan dia pun langsung mengirim crisis energy dari Alfred Box ke arah Wally West. Tak lama kemudian Trinity dan Superboy kembali ke Metalverse, dan Wonder Woman pun langsung berselebrasi karena mereka berhasil. Namun sayangnya Wally West dengan Mobius Chair berkata kepada Wonder Woman jika mereka gagal, karena ternyata The Darkest Knight telah mengatur Mobius Chair sebelumnya, di mana Mobius Chair akan mengirim seluruh crisis energy kepadanya. Wonder Woman pun seketika panik, dan The Darkest Knight memberitahu Wonder Woman kalau Wonder Woman telah memberikan semua yang dia butuhkan untuk mengubah multiverse mereka menjadi yang dia inginkan, dan karena itu izinkanlah dirinya untuk menyambutnya di The Last 52.